Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Dewi Salsabila. Saya dari kelas MPI 1C. Di sini saya akan menjelaskan apa itu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah serta perkembangan sejarahnya. Ilmu hadis adalah ilmu yang penting bagi kehidupan kita, karena ilmu hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hadis merupakan ilmu pengetahuan yang membicarakan cara-cara persambungan hadis sampai kepada Rasulullah SAW. Dari segi hal ihwal dan para perawinya yang mengangkat kedabitan dan keadilannya, dan dari segi tersambung dan terputusnya sanad dan sebagainya. Ilmu hadis terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada hadis riwayah dan yang kedua ada hadis diroyah. Ilmu hadis riwayah ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik perkataan, perbuatan, takrir, tabiat maupun tingkah laku. Sedangkan ilmu diroyah ialah ilmu pengetahuan yang membahas tentang kaidah dasar-dasar, peraturan-peraturan yang dengannya dapat membedakan antara hadis dan salih yang disandarkan kepada Rasul dan hadis yang diragukan penyandarannya kepadanya. Pengertian dari hadis riwayah yaitu suatu pengetahuan yang disandarkan kepada Nabi. Secara khusus sama ada perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, maupun tingkah laku. Adapun perkembangan sejarah hadis riwayah yaitu pada zaman Rasul. Segala perkataan, perbuatan, dan takrir baginda merupakan pengakuan pengajaran. Apa yang disampaikan oleh Rasul ialah benar, karena perkataan baginda ialah maksum. Adapun yang kedua, pada zaman para sahabat. Para sahabat menghafal hadis-hadis Rasul karena pada saat itu masyarakat Arab itu buta huruf dan mempunyai daya ingat yang kuat. Selepas wafat Rasulullah, para sahabat yang masih tidak melaksanakan penulisan dan pembukuan secara formal, namun ada di kalangan para sahabat yang pandai menulis. Bermula kegiatan para sahabat dalam penulisan dengan cara mengajar serta mempelajarinya. Adapun pada zaman tabi'in, kemunculan hadis palsu disebabkan pengikut-pengikut mazhab seperti kaum Syiah, Mu'tazilah, dan kaum Khawarij. Pengurangan penghafal hadis yang pindah ke negeri lain atau mati syahid. Timbul inisiatif hadis untuk menyelidiki hadis. Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengarahkan Muhammad bin Hazam untuk mengumpul dan mencatat hadis daripada hufaz, seperti Amroh binti Abdul Rahman. Usaha diteruskan oleh Ahmad bin Muhammad bin Syihab Az-Zahri, membukukan, dan mengedarkan ke seluruh negara Islam. Usaha diteruskan sampai pada zaman Bani Ad-Dasiyah, Abu Ja'far Al-Mansur. Beliau mengarahkan Imam Malik bin Anas menyusun kitab Al-Mutawwal. Awal kurun ketiga, mulailah pembukuan ledakan hadis. Kitab-kitab tersebut bisa dikenali dengan nama Sunan As-Sittah. Hadis diroyah ialah suatu ilmu untuk mengetahui keadaan sanad dan matan, sama diterima atau ditolak, serta perkara yang berkait dengannya. Nama lain dari hadis diroyah ialah ulum hadis, usul hadis, dan mustalah hadis. Sejarah perkembangan ilmu hadis diroyah. Sekitar 40 tahun selepas hijrah, timbul fitnah yang dipelopori golongan Syiah dan golongan As-Sababiyah. Perselisihan pendapat antara mereka mendorong mereka mencari hujjah berdasarkan syara, menyokong pendapat mereka tetapi gagal. Ini menyebabkan mereka coba memalsukan hadis sehingga ke peringkat kritikal. Ulama hadis yang menyadari hal itu berusaha untuk membendungnya. Usaha yang dijalankan oleh ulama hadis menyebabkan berlakunya pembukuan hadis yang menggunakan prinsip kaidah serta istilah ilmu hadis marfu, mauquf, mautu, mursal, dan manqoto. Antara ulama hadis yang dianggap sebagai orang pertama
yang memperkenalkan ilmu hadis ialah Imam Az-Zuhra dalam kitab Ar-Risalah. Dan dalam kitab yang dikarang oleh Imam Syafi'i terdapat istilah ilmu hadis yang mengkaidahkannya. Gelombang penulisan ilmu hadis terus berkembang dari masa ke masa dan terhasillah kitab-kitab. Adapun faedah ilmu dari hadis diroyah ialah dapat mengetahui pertumbuhan dan perkembangan ilmu hadis dari masa Rasulullah hingga sekarang. Juga dapat mengetahui tokoh-tokoh dan usaha-usaha yang dilakukan dan meriwayatkan hadis, dan dapat mengetahui kaidah-kaidah yang digunakan oleh para ulama dalam mengklarifikasi hadis. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.